juga kita tergabung dalam grup wisata Jawa Barat. Kita udah gabung, terus sama Jogja kita udah gabung. Bahkan kalau Jogja itu mencakup semua biro-biro yang ada di Pulau Jawa, Sumatera, Bali gitu kan. Jadi buat rekan-rekan, buat keluarga Pasagi Iya. yang akan melakukan trip bisa hubungi Ini. nomor di bawah. Kayak aing ngepaskeun heula jeung leungeun cenah ieu nomor hese. Untuk rekan-rekan yang ada khususnya di Kabupaten Karawang, tidak menutup lagi di kabupaten lain, apabila mau menggunakan jasa dari Putra Permana Jaya, silakan bisa menghubungi nanti di bawah ya. Di nomor ini ya? Nah, di nomor ini ya, betul. Oke. Halo guys, malam ini sebenarnya tanpa sengaja sih, tanpa direncanain. Malam ini dimana habis buka bersama, taraweh mungkin, taraweh itu Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah taraweh. Kita saat ini lagi kumpul bareng semua kru Putra Permana Jaya, dimana di samping saya ini saat ini Bapak Dede sebagai owner dari Putra Permana Jaya. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum tahu apa sih Putra Permana Jaya, sedikit saya kupas tentang Putra Permana Jaya, yaitu salah satu CP yang bergerak di bidang jasa. Mungkin lebih condong ke melayani tour and travel gitu kan. Jadi buat teman-teman, buat wargi Pasagi Channel yang mau jalan-jalan ataupun acara keluarga atau apa, bisa hubungi Putra Permana Jaya. Nanti WA di bawah ya. Nah, tanpa basa-basi lagi deh, kita tanya aja Bapak Dede. Pak Dede Sukmara. Suyatman. Oh, Suyatman. Suyatman dia. Bapak Dede Suyatman. Beliau sebagai owner dari Putra Permana Jaya. Nah, Pak Dede, apa sih yang terbersit awal mula Pak Dede ini bikin CP Putra Permana Jaya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama yang terbesit di mana munculnya dari CP Putra Permana Jaya yang bergerak di dalam bidang biro jasa tour and travel, khususnya untuk wilayah Karawang, dan tidak menutup kemungkinan kita juga bisa bergerak ke daerah lain. Enggak bergerak ke kiri? Enggak. Oh, masih bergerak Siti Gubrus. Oh, Siti Gubrus. Gubrus. Jadi kita juga udah pernah berjalan di wilayah Sumedang, juga pernah Kabupaten Sumedang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, kita udah jalan. Awal mulanya itu terbentuk dari tahun 2009. Terbesit awalnya dari saudara saya juga. Biasalah kalau Karawang habis lebaran kan suka jalan-jalan, Kumpul ya, suka kumpul gitu kan. Kebetulan saudara saya itu waktu itu main ke Lembang. Nah, pulangnya itu jatuh, kecelakaan. Pada saat rombongan itu? Rombongan bawa motor. Oh enggak, oh, Bawa motor yuk. Dari kampung mungkin rame-rame naik motor ke Lembang. Nah, pulangnya ada saudara saya yang kecelakaan. Di situ saya terbesit. Oke lah, gimana kalau tahun depan kita mengadakan paket liburan ke Jogja gitu kan. Ya alhamdulillah berjalan tiap bulan itu kan. Sampai dapat kita 2 bis. Setelah itu dari basic saya yang dulu awalnya emang basic saya jauh sih, dari sekolah perikanan ke tour and travel. Ya mestinya ke perikanan kan jualan ikan ya. Nah itu. Tapi ini jualan jasa. Jualan jasa. Makanya panjang ngomong kok nggak nyambung gitu. Jadi dari awal mula situ, kebetulan saya juga dulu kan di Cirebon. Kebetulan paman saya bekerja di perusahaan otobus Sahabat. Nah setelah itu saya ditawarin lah untuk megang PO Metropolitan Cikampek. Pada awalnya. Awalnya. Ya? Pada saat itu. Nah awalnya itu kan dari Kabupaten Karawang waktu bupatinya Pak Dadang kan,
tidak boleh kan anak sekolah untuk tur-tur keluar. Ya sempat ya. Sempat Dulu kan tahun berapa ya? Tahun Keluar sekitar himbauan ya. ya keluar himbauan nggak boleh lah, nggak boleh keluar gitu kan. Karena kenapa? Mungkin dari pihak bupati bisa memberatkan biaya juga ke orang tua gitu kan. Nah, tapi setelah itu saya garap untuk alhamdulillah dapat job. Tapi kebanyakan ziarah Wali Songo, Madura sampai Lombok gitu kan, Bali, Lombok. Alhamdulillah berjalan. Sekitar 2015-an ke sini kan agak longgar. Anak-anak bisa. Celana. Agak longgar celana. Bukan celana. Oh. Peraturan dari pemerintah. Peraturan. Ya, itu. Jadi setelah itu saya merambah ke instansi, ke sekolah. Ya alhamdulillah dengan dukungan rekan-rekan yang ada sampai sekarang ya mungkin bisa disebut kita udah berjalan lah. Baik dari krunya, dokumentasinya juga gitu kan. Alhamdulillah saya juga punya partner dokumentasi yang cukup handal lah untuk wilayah Karawang gitu kan. Jadi ya alhamdulillah sampai sekarang meskipun kemarin kita digencar Covid sekitar 2 tahun ya kita masih bertahan lah. Masih bertahan. Tapi ya mungkin dari 2 tahun itu bisa dihitung jari job order kita. Tapi pada saat itu Pak Dede belum apa ya istilahnya belum mendirikan CP ya. Udah. CP terbentuk dari 2016. Tapi CP. udah Putra Permana Jaya. Putra Permana Jaya. Nah, Pak Dede, orang kan pasti kan berpikir atau bertanya kan kadang-kadang ketika kita bikin nama satu perusahaan atau satu lembaga, dari nama itu kan pasti adalah apa ya, entah itu dari nama anak, entah itu dari nama keluarga. Nah Pak Dede terpikir, udahlah saya pakai Putra Permana Jaya. Nah, ya untuk nama Putra Permana Jaya juga, alhamdulillah kita kan selaku orang adat di Indonesia, gitu kan. Tidak lupa juga kita bertanya ke orang tua. Kebetulan saya bertanya ke orang tua, apa nih nama CP yang ya kalau bisa disebut hoki lah, gitu kan. Jadi orang tua itu memberi nama, udahlah kamu kasih aja ini Putra Permana Jaya, insya Allah. Ya terlepas dari hal-hal mistis ya, Pak Dede, kadang kan kita yang namanya orang Sunda punya adat dari istiadat, itu adat dari betul. istiadat. Kita punya sesepuh. Betul. Tidak ada salahnya ya istilahnya sebelum kita mengambil Kita sharing langkah, lah. kita bertanyakan. Iya, kita sharing ke orang tua, ya kebetulan dikasih nama tersebut. Ya, alhamdulillah mungkin untuk wilayah Karawang, baik itu instansi, ya udah pada tahu lah. Nah, Pak Dede, tadi kan Pak Dede bercerita tentang awal mulanya berdiri travel Putra Permana Jaya. Berawal dari kecelakaan saudara, terus diberi kepercayaan buat memegang PO di Cirebon, sampai berdirinya nama Putra Permana Jaya. Nah, Pak Dede, masih ingat nggak tahun berapa ketika pertama kali Putra Permana Jaya mendapatkan apa ya, boleh dikatakan job lah ya, dikatakan job di luar ziarah. Untuk job yang instansi ya, Yang kayak instansi. anak sekolah gitu kan, kita udah mulai dari 2015 sudah jalan, 2016 mungkin yang kemarin yang terakhir itu kita sebelum Covid 2019 kita bisa disebutkan untuk wilayah Jogja, terutama di off-road yang sekarang lagi booming di wilayah Gunung Merapi. Itu Putra Permana Jaya 2019 itu dengan membawa 12 bis, bisa disebutkan waktu pas liburan 2019 itu pemecah rekor dengan Sebelum Covid dah. sebelum Covid. Jadi pemecah rekor penggunaan Jeep off-road terbanyak Pada saat itu. Pada tahun 2019. dengan jumlah sekitar 140 Jeep. Nah, 140 Jeep, alhamdulillah kita berjalan kerjasama sama partner kita juga yang ada di wilayah Yogyakarta gitu kan. Nah, Pak Dede, mungkin kalau istilahnya apa? Ketika kita mendirikan satu perusahaan bergerak di bidang jasa, kita tidak terlepas dari apa sih yang namanya partner rekan kerja gitu kan. Entah itu yang berada di wilayah Jogja, di Lombok atau di daerah-daerah apapun. Ada nggak sih dari rekan Pak Dede ini yang memang memberikan support 100% ini buat Putra Permana Jaya? Alhamdulillah ya, untuk Putra Permana Jaya yang disebut tadi partner itu ya, semua mendukung, baik di wilayah Jogja, baik itu dari perhotelannya,
baik dari itu untuk jeepnya gitu kan, terus dari armada busnya juga, alhamdulillah semua support. Dan alhamdulillah intinya kita kalau dalam perjalanan tour atau ngetrip kita belum pernah lah yang mengalami apa itu kita gesekan ataupun kepercayaan sama partner kita yang ada di wilayah lain. Alhamdulillah kita berjalan lancar. Satu yang paling utama itu kepercayaan. Kadang sih kepercayaan itu modal utama ya, dimana kita menjalani suatu bisnis, suatu usaha antara kita dengan rekan kerja itu harus. Nah, Pak Ede, tadi kan berbicara soal apa pertama kali diberikan kepercayaan buat megang PO. Untuk saat ini kan ya nama Putra Permanajaya udah di kalangan di Kabupaten Purwakarta, khususnya di Tansi dan sekolah-sekolah mungkin sudah tahu lah mereka sepak terjang Putra Permanajaya itu seperti apa. Balik lagi nih Pak Ede, tidak terlepas dari kendaraan kan, yang namanya kendaraan bis itu. Nah untuk saat ini Putra Permanajaya apakah sudah memiliki bis atau masih kita jalin kerjasama dengan perusahaan yang lain? Oke, untuk masalah armada Putra Permanajaya kita masih join ataupun kerjasama sama PO-PO besar yang ada di Jawa Barat khususnya, baik itu dari Bandung, Indramayu, bahkan saya sampai pernah untuk penyewaan bus sampai ke Kuningan. Sampai ke Kuningan. Untuk penyewaan bis? Untuk penyewaan. Bahkan yang kemarin yang sebelum Covid, yang 12 unit itu, saya sampai menggunakan dari Majalengka, PO Metropolitan. Yang dimana di sana saya juga udah lama bekerja sama PO Metropolitan. Jadi sedikitnya kita udah kenal sama sopirnya gitu kan, sama kru bisnya. Jadi kita udah enak lah, kalau saling kenal kan kita udah enak. Kadang-kadang kan jalinan silaturahmi dengan rekan kerja itu menjadikan satu modal utama ya. Karena kita menjalin suatu kerjasama, satu sama lain saling menguntungkan. Iya. Terlepas dari semua hal itu Pak Ede, Pak Dede mungkin, atau bukan mungkin, pastilah tidak bisa bergerak dengan sendirinya. Iya. Pak Dede tanpa dukungan rekan-rekan, apalah arti sebuah nama Putra Permanajaya. Betul. Nah bisa nggak Pak Dede, dari sekian banyak nih, berapa sih personel Putra Permanajaya? Personil Putra Permanajaya yang ada sekarang ini sekitar untuk tour leader itu sekitar 12 orang. Untuk tim dokumentasi itu yang dipegang sama Pak Asep MS, itu mungkin dari Pak Asep MS sudah mempersiapkan. Bahkan kita kalau ada job double itu Pak Asep MS juga udah bisa menghandle dengan anak buahnya yang lain, berangkat yang lain. Misalkan kita 2 job itu udah bisa terhandle masalah dokumentasi. Untuk total jumlah kru itu berapa orang sih? Kru sekitar 15 orang semuanya. Dari 15 ya? 15 orang, sekitar 15 orang. Tour leader sama dokumentasi itu dari kebetulan sekarang kita lagi ngumpul nih, lagi ngopi-ngopi. Ada di sini nih sebagian. Nah inilah tour leader PPJ. Ini yang pertama nih, ada Pak Jasun. Pak Jasun ini ya. Terus Pak Asep Lumut. Ini Pak Budi yang baju merah. Oke, yang sana yang jaket coklat Pak Jajang. Yang sana lagi ada Pak Ratim. Ada juga Pak Kamin, dan ini yang ini lagi makan nih. Paling ganteng dia tuh, Pak Halim. Tapi kalau saya lihat di antara anak buah Pak Dede, rekan Pak Dede, kayaknya itu yang paling hitam Pak. Nah saya mau tanya, kenapa itu yang paling hitam? Kenapa nggak ada yang lebih nyari yang agak berwarna? Gini, dari PPJ ada keunikan masing-masing. Buat pajangan di depan bis itu, yang kayak patung goyang-goyang gitu. Kita kalau di PPJ kita nggak kalau kata orang Sunda nggak melihat dari cangkang. Nah, nggak melihat dari cangkang, kita lihat isinya. Walaupun isi dan cangkang tetap hitam. Gitu kan. Nah, Pak Ede kan dari 15. Yang penting kita bisa menjalin kerjasama antara satu sama lain pada suatu kita ngetrip. Ya, karena
saya punya pengalaman pribadi ketika kita lagi family gathering ya. Ya. Family gathering tahun berapa? 2000 berapa ya? 2019. 2019. Kenapa ada orang yang anaknya nangis bawa air laut dari Pangandaran bawa ke rumah? Nah, itu juga yang saya agak aneh juga kan. Logisnya di mana gitu? Anak Ya. nangis dibawain air laut sampai rumah. Sampean juga yang ngasih saran kan? Betul Iya, nggak? bener ya. Sampean yang ngasih saran. Tanda tanya kenapa Ya. mesti nurut? Iya. Tapi alhamdulillah waktu itu kita lancar semua. Alhamdulillah, dan itu merupakan family gathering kita yang pertama ya. Nah, mudah-mudahan kedepannya kita bisa ngumpul lagi. Catat baru dah. Karena Catat. dulu juga kan ada masukan, entah dari siapa itu ya masukannya. Bos katanya, kita jalan yuk. Jalan kan sering kata saya. Iya kalau kita sering, tapi yang di belakang nih katanya. Belakang siapa kata saya? Ini nih Polda katanya. Gitu. Yang punya keluarga gitu kan. Berarti yang punya keluarga. Iya. Keluarga jangan. Yang belum punya keluarga. Nah, Pak Dede dari 15 orang. Pak Dede sering trip ke sana, ke sini, ke sono, kadang-kadang kemana-mana. Dari 15 orang kan kadang si A nih nggak ikut. Karena kan dengan sesuai dengan kebutuhan bis ya. Kebutuhan. Nah Pak Dede punya cerita unik nggak dari salah satu rekan dari Putra Permana Jaya? Ada sih. Waktu itu berangkat banyak bareng. Semua berangkat kan. Kita 12 bis berangkat semua. Itu ada yang uniknya itu. Jadi entah siapa yang memulai, entah gimana cara memulainya. Ada rekannya itu dikerjain di Borobudur sampai bolak-balik naik Borobudur. Masih inget kan? Saya Masih inget tahu. kan? Dan saya tahu. Itu. Masih inget kan? Cuman sampai sekarang siapa provokator dari itu? Nah itu kuncinya siapa? Siapa? Karena sampai saat ini ketika kita searching di Mbah Google, Nah nggak ada. itu belum ketemu. Belum. Sampai saat ini. Cuma di PPJ rahasia. Cuma di PPJ rahasia. Itu. Dan tanda tanya besar. Itu orang Spiderman atau apa turun naik? Justru itu Borobudur dengan semua dibawa. Semua Baik perlengkapan. itu perlengkapan kamera, banner, Foto, banner. HT, angka ribung kalau kata orang Sunda mah. Sementara yang jadi provokator di bawah dipijit. Dibawa dipijit, diem. Nah, itu yang bikin gondok rekan temen itu. Tanda tanya. Tanda tanya. Tanda tanya. Itu siapa yang jadi provokator? Provokatornya. Orang udah turun, saya di atas katanya. Naik lagi ke atas Orang kan. udah turun, dia naik lagi. Kita naik, dia turun, musuh lagi. Nyusul lagi. Nah, itu Makanya cerita lucu. Yang lebih kejam kan, kalau menurut saya, yang provokator. Iya, dengan provokator itu di atas anak-anak masih ada katanya. Tapi kan dengan rasa bekerja tanggung jawab kita kepada konsumen, ya anak tersebut juga TL kita kan nyusur di atas, tapi nggak nyadar bahwa dia itu dikerjain rekannya. Tapi kan itu, ya mungkin menurut dia gitu kan, Iya. sebuah dedikasi yang namanya pelayanan lebih. Iya. Pelayanan lebih dari Tour and Travel Putra Permana Jaya, Iya. ya kan? Dan alhamdulillah dari beberapa kali trip Putra Permana Jaya Kita kembali dengan selamat, kita kembali dengan selamat, nggak kurang satu apapun. konsumen mendapatkan kepuasan, ya kan, Pak Dede? Nah, untuk langkah berikutnya nih, kadang-kadang kan, berarti Putra Permana Jaya itu melayani jasa tour and travel bukan hanya di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah ya. Ya. Ada kemungkinan nggak buat melebarkan sayap gitu? Ya kalau mungkin kalau udah ada kepercayaan, kalau kita yang namanya jual jasa kan, kepercayaan dari konsumen ke kita, gitu kan. Nah, tidak menutup kemungkinan kita bisa melebarkan sayap, gitu Pak. Tidak ada menutup kemungkinan ya, Ya. karena semakin besar perusahaan itu karena tidak terlepas dari kepuasan konsumen. Karena Putra Permana Jaya itu bergerak di bidang jasa. Tuh. Mungkin kan kita berbicara soal kepuasan konsumen. Ketika konsumen itu mempercayakan perjalanannya ke Putra Permana Jaya itu, satu mungkin misi dari Putra Permana Jaya itu memberikan pelayanan kepuasan. Betul.
dalam hal bentuk apa sih, Pak Dek? Kita mungkin untuk pelayanan ya, pelayanan kepada konsumen. Yang pertama mungkin kita kepercayaan tadi, kita pegang kepercayaan. Terus kalau kita berangkat atau ngetrip, saya anjurkan ke semua TL dalam satu bis kan satu orang TL. Itu tanggung jawab kalian. Nggak ada yang bis satu tanggung jawab ke bis dua, nggak ada. Kita Jadi tetap masing-masing punya pegangan. Tim leader itu Tim leader punya pegangan. punya pegangan. Satu bis anak belum, dalam satu bis tersebut ada beberapa anak yang belum naik ke bis untuk melanjutkan perjalanan, silakan dicari. Nah itu kan mungkin salah satu bentuk pelayanan untuk kepuasan konsumen. Tapi kita balik lagi nih soal pelayanan dan tanggung jawab. Karena saya dengar gosip juga dari kru Putra Permana Jaya itu pernah kehilangan yang namanya HT. Nah itu kan lepas tanggung jawabnya di mana, Pak? Mungkin kalau yang namanya kehilangan, kita kan nggak tahu kan, nggak tahu mau hilang. Kalau tahu mau hilang, mungkin kita ikat yang keras gitu kan. Nah, Kenapa tapi nggak diborgol aja, Pak? Itu yang menghilangkannya, Pak. kalau tahu gitu kan. Nah, tapi kan dengan sistem kita kerja sama, oke lah. Itu bisa dianggap ya bisa anggap musibah lah gitu kan. Walaupun Ya kan lumayan, HT berapa harganya? Lumayan, Iya, satu unit berapa? Lumayan. terus wajahnya seperti tanpa Dosa gitu. Seperti Nah, tanpa berdosa. tanpa dosa. Ketika ditanya HT mana, dia nuduh ke orang. Ya, Tapi kita yang penting intern kita aja yang dan itu cukup kepuasan tahu buat itu. konsumen. Karena Jadi, nggak memperlihatkan kita perdebatan di depan konsumen kita. karena nilai lebih dari kita dari Putra Permana Jaya itu di mana satu misi kita itu memberikan kepuasan dan pelayanan yang maksimal. Ya. Karena kepuasan dan pelayanan yang maksimal untuk konsumen salah satu nilai lebih buat Putra Permana Jaya. Iya. Ya, jadi masalah intinya mah kalau hilang mah yang penting kerugian mah nanti catat. Nanti bisa tapi sampai saat ini tidak ada kabar. Sampai Sudah sekarang ada. belum lunas. Belum lunas itu HT. Nah, mungkin kalau untuk kehilangan tersebut bukan saya istilahnya misalkan TL saya ada yang menghilangkan atau merusak suatu alat kerja kita, peralatan kita, baik itu HT ataupun kamera ataupun apa gitu kan. Ya mungkin itu udah menjadi tanggung jawab dari PPJ. Ya karena kan secara teknis kita berbeda ya. Ya. Ketika teknis kita seperti ini gitu kan, Ya. step by step. Tapi ketika kita di lapangan itu kadang-kadang berbeda dengan Iya. teknis gitu. Kadang-kadang ada yang mengeluh juga. Ini gua tuh piknik atau jadi tukang foto keliling gitu kan, kadang-kadang ada yang kayak seperti itu kan. ada. Ketika kita lagi family gathering dan itu hal-hal yang lumrah ya. Ya mungkin keluhan mah cuma dari keluhan yang jelas itu cuma dari tim dokumentasi. Ya karena ketika yang lain jalan-jalan dengan keluarganya, Ya. dia kan sendiri bengong, cuak-cinguk. Pas lihat dokumentasi kok saya nggak ada. Nah, itu. Itu kan kadang-kadang. Nah, gitu. kadang-kadang. Jadi kebanyakan komplain itu di situ. Risiko itu mah. TL yang lain difotoin misalkan. Nah, kok saya nggak ada gitu. Ya kadang-kadang kan Makanya saya tinggal balikin. Kan sampean bagian foto. resikonya Itu, jadi resikonya dokumentasi itu. kan seperti Nah, itu. itu. Tidak ada kan seorang tentara meninggal karena dipatok ular, nggak mungkin. Mungkin. Ya kan, pasti Iya. tertembak. Iya. Kalau saksi dokumentasi, ya resiko tidak ada di Foto. dokumentasi. Itu kan resiko, Foto dia. ya kan? Pak Dek, berbicara soal tour and travel, Ya. bicara soal pariwisata, kita mengalami yang namanya COVID ya, COVID-19, di mana semua perekonomian itu seakan-akan lumpuh dan mati total. Jadi dua tahun berarti ya, 2019, 2020 sampai 2021 kita masih sampai saat itu masih mengalami. masih mengalami COVID. Langkah apa nih yang diambil oleh PPJ untuk mengantisipasi? Mungkin ya kebetulan sih ya dari sistem kita baik itu kru. Jadi kru PPJ itu kita nggak terfokus ke satu pekerjaan. Untuk
sekarang mengantisipasinya kebetulan dari kru kita juga nggak terfokus ke satu pekerjaan atau misalnya kita ngetrip. Jadi kru PPJ itu masing-masing juga punya pekerjaan yang ya bisa dianggap lah menetap gitu kan pekerjaannya. Selain di tour and travel ya? Selain di tour and travel, jadi kita masih freelance gitu kan. Jadi kalau kita lagi kayak kemarin COVID, ya untuk kru-kru kita masih ada pekerjaan yang lain gitu. Nggak terfokus di trip kita. Berarti walaupun ketika wisata sedang mati suri, masih ada kerjaan yang lain. Jadi rekan-rekan ada pekerjaan-pekerjaan yang lain ada juga. pekerjaan yang lain juga. Mungkin kan dari 2015 ya sampai 2022 lah boleh dikatakan. Berarti sekitar 17 tahun ya. 17 tahun lebih. Pernah melakukan perjalanan begitu banyak tempat-tempat objek wisata. Ada nggak sih momen-momen di mana hal-hal itu tidak bisa terlupakan oleh Pak Dede? Ya mungkin untuk momennya banyak sih, karena kita di samping kita mengawal konsumen kita buat acara baik itu di Jogja ataupun di mana, momen yang paling kita istilahnya bangga atau gimana, kita pas family gathering. Dimana pas family gathering kita nggak cuman kita aja yang sering ngetrip gitu kan, tapi keluarga juga merasa senang, merasa gembira lah bisa kita bareng kumpul. Oh ini nih yang namanya keluarga besar PPJ gitu kan, oh ini istrinya, ini anaknya, jadi kita bareng-bareng gitu kan. Nah Pak Dede, tadi kan udah cerita banyak nih tentang dari awal Pak Dede mendirikan Putra Permanajaya, berbicara soal sejarah, berbicara soal pelayanan konsumen. Nah, kedepannya harapan Pak Dede untuk Putra Permanajaya apa untuk kedepannya? Ya mungkin untuk harapan dari kita, dari Biro Jasa Putra Permanajaya, kita merasa lelah dengan adanya COVID ini, tapi nggak kita aja gitu kan. Semua yang namanya Biro Jasa, terutama di pariwisata, dengan adanya COVID ini, semua jenuh. Karena kan PPJ juga kita tergabung dalam grup wisata Jawa Barat, kita udah gabung, terus sama Jogja kita udah gabung. Bahkan kalau Jogja itu mencakup semua biro-biro yang ada di Pulau Jawa, Sumatera, Bali gitu kan. Mungkin harapan kita ke depannya buat PPJ setelah melewati masa sulit selama hampir 2 tahun lah COVID, ya mudah-mudahan ke depannya kita bisa bereksis lagi, kembali melakukan perjalanan trip-trip gitu kan, dengan banyak job ya, dengan istilah yang kemarin sempat tertunda gitu kan. Bahkan ada satu sekolahan juga sampai sekarang masih tertunda, belum sampai bisa berangkat gitu kan, karena ya COVID tadi gitu kan. Jadi masih tertunda, belum sampai kita memberangkatkan, tapi kita udah MOU semuanya udah rapi. Tapi dengan kepercayaan pihak sekolah ke kami, kita tetap masih jalin kerjasama, komunikasi sampai kapan kita mau, misalkan dari sekolah mau berangkat gitu kan. Ya mudah-mudahan buat kedepannya kita bisa eksis kembali, biar ya seenggaknya dari kru tour leader juga yang mungkin udah lama nggak merasakan jalan-jalan gitu kan, ya meskipun sambil bekerja gitu kan, jadi nggak jenuh. Mudah-mudahan kedepannya kita eksis lagi, banyak lagi jobnya gitu kan. Kepercayaan kita makin banyak yang menggunakan Putra Permanajaya. Berarti untuk jangka panjang kedepannya itu bahwa PPJ sudah
punya MOU dengan sekolah-sekolah yang lain di mana yang seharusnya dari 2020 sampai 2001 melakukan perjalanan karena tertunda Covid. Berarti kita udah ready untuk di tahun Udah 2000. ready. Mudah-mudahan kedepannya kita ya ngejos lagi lah. Itu seperti tahun-tahun sebelum Covid gitu kan. Nah, harapan Pak Dede untuk selanjutnya nih untuk Putra Permana Jaya itu bagaimana sih? Ya mungkin untuk harapan dari keluarga besar kita Putra Permana Jaya, semoga di tahun kedepannya setelah hilang Covid lah kita makin banyak job, terus buat rekan dari kru Putra Permana Jaya. Apabila kita ngetrip semakin kompak, solid dan saling kerjasama, jadi biar ringan pekerjaan. Nah, Pak Dede, untuk keluarga Pak Sagi, Ya, ya mungkin kan setelah Lebaran kan ada yang melakukan trip, pengen jalan-jalan. Menghubungi kemana sih? Untuk rekan-rekan yang ada khususnya di Kabupaten Karawang, tidak menutup lagi di kabupaten lain, apabila mau menggunakan jasa dari Putra Permana Jaya, silakan bisa menghubungi nanti di bawah ya. Di nomor ini ya? Di nomor ini ya, betul. Oke. Jadi Itu aja mungkin. untuk keluarga Pak Sagi, Iya. untuk lebih tepatnya bisa hubungi nomor ini. Ya, betul. Karena kan di mana bisa Pak Dede menjelaskan lebih detail. Lebih mendetail. Tuh. Nah, buat keluarga Pak Sagi, begitu bincang-bincang saya dengan Pak Dede, salah satu owner dari Tour and Travel Putra Permana Jaya. Jadi buat sobat, buat keluarga Pak Sagi, jangan lupa komen, di like dan di subscribe. Dadah. Like.